Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أجمعين. نعم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam rahimakumullah. Qala Rabbuna azza wa jalla wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kecuali hanya untuk mentauhidkan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua, ayat ini memahamkan kepada kita semua bahwasanya tujuan hidup seorang hamba itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah sekalian, ayat ini sekaligus menjadi sebuah komitmen bagi setiap hamba, menjadi sebuah komitmen bagi setiap mukmin untuk senantiasa terus-menerus berada di atas ubudiyah, berada di atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, dalam perjalanan seorang hamba dalam memberikan ibadah kepada Allah, dalam menghambakan diri kepada Allah, dalam menegakkan, menciptakan hakikat ubudiyah, pasti dan pasti akan disertai dengan berbagai macam ujian-ujian, akan disertai dengan berbagai macam fitnah-fitnah, yang mana tatkala seorang hamba tidak memiliki kekokohan dalam iman, tidak memiliki keteguhan dalam Islam, maka sungguh dia akan berpaling, menyimpang keluar dari jalan ubudiyah. Naudzubillah. Naudzubillah. Oleh karena ketahuilah jamaah sekalian, tatkala seorang hamba itu telah keluar dari jalan ubudiyah, telah keluar dari jalan Islam, dari jalan hidayah, maka ketahuilah jamaah sekalian, itu merupakan alamat kebinasaan, alamat kebinasaan. Oleh karenanya jamaah sekalian, mengapa kita penting mengetahui, mengenali fitnah-fitnah apa saja yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari jalan ubudiyah, dari jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita telah ketahui, tatkala seorang hamba telah keluar dari jalan ubudiyah walaupun selangkah, maka itu merupakan alamat kebinasaan. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian, fitnah terbesar yang merupakan sumber dari seluruh fitnah, merupakan sumber poros perputaran seluruh fitnah yang mengeluarkan seorang hamba dari jalan ubudiyah, yaitu adalah fitnah dunia. Yaitu adalah fitnah dunia. Oleh karenanya tidak heran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah
wa mal'unatum ma fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu terlaknat kata Nabi, wa mal'unatum ma fiha, dan terlaknat pula seluruh apa yang ada di dalamnya, seluruh yang mengantarkan kepada dunia, seluruh wasilah yang hanya mengantarkan kepada dunia semata. Nauzubillah. Tidakkah kita bertafakkur jamaah sekalian kepada orang-orang yang terdahulu yang dikisahkan dalam Al-Quran, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan dunia? Tidakkah kita melihat Fir'aun laknatullah alaih, laknat Allah terhadapnya, yang dia menyimpang dari jalan ubudiyah, keluar dari jalan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Dia keluar dari komitmen hidupnya untuk beribadah kepada Allah dikarenakan kesombongan, keangkuhannya, sehingga dia menolak dakwahnya tauhid, dia menolak dakwahnya Nabi Musa, sampai melontarkan di atas lisannya, ana rabbukumul a'la. Na'udzubillah, kalimat kekufuran. Yang dimana jamaah sekalian perlu kita ketahui, tidaklah Fir'aun mengatakan kalimat kekufuran ini kecuali hanya dikarenakan kesombongan, keangkuhan, merasa memiliki kekuasaan, kedudukan, harta dan seterusnya. Yang dimana jamaah sekalian, perkara-perkara yang tidak keluar dari namanya dunia. Kemudian tidak kita lagi bertafakkur bagaimana kisahnya Qarun laknatullah alaih, yang keluar dari jalan Allah, dibinasakan oleh Allah dikarenakan hartanya, sehingga dia sombong, angkuh atas dakwah tauhid, melupakan Rabbnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mengkisahkan ada orang yang menasihati Qarun tatkala dia kufur kepada Allah. Lihatlah hartanya, perhatikan jamaah sekalian bagaimana dunia itu hartanya memfitnah dirinya sehingga dia lupa kepada Rabbnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisahkan Qarun tatkala dinasihati oleh orang saleh. Disebutkan di surah Al-Qasas ayat 76. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tafrah wahai Qarun. Kata orang saleh, la tafrah, jangan engkau terlalu berbangga diri, jangan engkau terlalu sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang terlalu sombong, orang terlalu membanggakan diri. Wabatagi fima atakallah darul akhirah. Seharusnya engkau jadikan apa yang Allah berikan kepadamu, apa yang Allah anugerahkan kepadamu berupa harta sebagai wasilah kepada Allah, sebagai untuk meraih pahala di sisi Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tanpa engkau harus melupakan bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Seharusnya engkau berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tapi perhatikan jamaah sekalian, apa kata Qarun tatkala dinasihati? Innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya apa saya diberi ini, apa hartaku ini, murni dari ilmuku. Karena saya yang jago dagang, karena saya yang jago kerja, karena saya. Na'udzubillah, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dunia jamaah sekalian. Kemudian tatkala di puncak kesombongannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqasabna bihi wa bidarihil arda. Maka kami binasakan Qarun itu. Binasakan Qarun bersama rumah-rumahnya, bersama harta-hartanya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunah. Maka pada saat itu tidak ada satupun orang yang dapat menolongnya. Wa ma kana minal muntasirin. Sedangkan juga Qarun ini bukan orang-orang yang termasuk bisa menolong diri sendiri. Perhatikanlah jamaah sekalian bagaimana kesudahan orang-orang terfitnah dengan dunia. Mungkin muncul pertanyaan bagi kita, bahwasanya bagaimana dengan keadaan orang di luar sana yang bekerja, bergeliman dengan dunia, seperti orang tua kita yang mencari nafkah untuk keluarganya, apakah termasuk dengan hadis Nabi? Tentu tidak jamaah sekalian. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ad-dunya mal'unah wa mal'unatum ma fiha illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah wa mawala, dan apa yang mengantarkan kepadanya. Seluruh yang mengantarkan kepada zikrullah, maka zikrullah. Seluruh yang mengantarkan kepada ibadah, maka itulah ibadah. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam. Setelah kita mengetahui, setelah kita mendengar bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kita
yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dunia. Insyaallah kita pada khutbah kedua ini kita tutup dengan satu kisah yang semoga menjadikan pelajaran bagi kita, terkhususnya para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 175 hingga 176, tatkala menceritakan seorang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, yang dimana disebutkan karakteristiknya menghafal Taurat, memahami isi Taurat, mengamalkan isi Taurat, kemudian salih, sampai-sampai mufassirin mengatakan kana mujabad dakwah, tatkala dia berdoa mustajab doanya, saking solehnya yang mungkin bisa dikatakan pada zaman ini para penuntut ilmu, ahlul ilm. Tapi lihat jamaah sekalian bagaimana akhir hayatnya, dia murtad kepada Allah, sesat, keluar dari jalan ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fansalakha minha", tatkala orang Bani Israel ini yang memahami Taurat, menghafal Taurat, mengamalkan isi Taurat, salih, kana mujabat dakwah, sekali-kali keluar dari jalan ayat-ayat kami, keluar dari jalan ubudiyah, keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'atba'a syaitan. Perhatikan jamaah sekalian, ini merupakan faedah besar bagi kita para penuntut ilmu. Ketahuilah, maka setan pun mengikutinya. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya setan jamaah sekalian tidak akan menyanyiakan kesempatan terbesarnya tatkala ada seorang penuntut ilmu yang mencoba-coba keluar dari jalan ubudiyah, keluar dari jalan penghambaan kepada Allah, mencoba fitnah di luar sana, merasa dirinya kuat imannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atba syaitan. Maka setan akan mengikutinya. Kemudian keakhiran dari orang yang diikuti oleh syaitan ini, Bani Israil ini, maka syaitan pun semakin menyesatkannya, kata mufassirin. Kemudian sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fakana minal gawin. Itulah akhirnya. Tatkala syaitan pun mengikutinya, semakin menggodanya, menyesatkannya, fakana minal gawin. Jadilah orang-orang yang Bani Israil itu orang-orang yang tersesat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami itu berkehendak, kami ingin mengangkat derajatnya, dikarenakan dia paham tentang ayat-ayat kami, dia menghafal ayat-ayat kami, dia paham tentang Taurat, menghafalkan isi Taurat. Hanya saja jamaah sekalian, ini satu sebabnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walakin akhlada ilal ardh. Hanya saja dia itu lebih condong kepada dunia, wattaba hawahu, lebih condong mengikuti hawa nafsunya. Lihatlah orang-orang yang menuntut ilmu, awalnya di atas hidayah, sehingga dipalingkan oleh Allah dikarenakan dunia. Fana. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kira ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dan mohon dimaafkan. Semoga kita menjadikan pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi semaksimal mungkin fitnah-fitnah. Karena sebagaimana yang telah kita saksikan, bagaimana kesudahan orang-orang yang telah sebelumnya mengenal hidayah, menjual hidayahnya hanya sedangkan dunia. Na'udzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.